Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabah yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu termasuk di antara sejarah orang-orang Ansor, orang-orang wanita Madinah yang ia bagian yang pertama masuk Islam. Memiliki seorang anak namanya Anas bin Malik, cerdasnya luar biasa, menjadi pelayan Nabi Rasulullah, sehingga wajar kalau dia menjadi seorang faqih. Tapi tidak hanya memiliki anak yang cerdas. Apa yang terjadi bahwa Ummu Sulaim termasuk satu di antara perempuan yang Rasulullah sebutkan bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, wabil khusus para pengurus masjid yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya, sampai detik dan malam hari ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan rasa aman, diberikan kekuatan, sehingga dengan segala nikmat dan rahmat tersebutlah kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita sudah berada di hari yang ke-11 di bulan Zulqa'dah 1445 Hijriah. InsyaAllah kurang dari 1 bulan ke depan, maka Idul Kurban akan segera kita nikmati. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah, Allah memberikan kita kelapangan rizki, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di antara bagian orang-orang yang ikut beribadah kurban tersebut. Di samping itu, sebagaimana kita ketahui bahwa kita berada di bulan Zulqa'dah, dan itu artinya kita berada di antara satu di antara 4 bulan haram. Karena Rasulullah mengatakan, dan juga termaktub dalam Al-Quran, bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yang 3-nya berurutan dan 1-nya terpisah. Yang berurutan itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sementara yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Maka para ulama mengatakan, sebaiknya dan seoptimalnya kita beribadah di bulan haram ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya melebihi daripada bulan-bulan di luar itu. Namun konsekuensinya, ketika ada di antara kita melakukan kemaksiatan, maka dosanya yang akan ditimpakan kepada kita tentunya juga lebih banyak pada bulan yang lain. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apapun amal ibadah sekecil apapun yang mungkin bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena bisa jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini belum tentu bisa akan melakukannya besok, Pak. Sidang jemaah yang berbahagia, dulu di zaman Nabi ada seorang sahabah yang bernama Ummu Sulaim, Pak. Sampai-sampai namanya banyak yang kita kenal hari ini. Bahkan ada yang orang yang membuat pesantrennya yang khusus mendidik anak perempuan, maka pesantrennya disebut dengan nama atau diberi nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu termasuk di antara sejarah orang-orang Ansor, orang-orang wanita Madinah yang ia bagian yang pertama masuk Islam. Memiliki seorang anak namanya Anas bin Malik, cerdasnya luar biasa, menjadi pelayan Nabi Rasulullah, sehingga wajar kalau dia menjadi seorang faqih. Tapi tidak hanya memiliki anak yang cerdas. Apa yang terjadi bahwa Ummu Sulaim termasuk satu di antara perempuan yang Rasulullah sebutkan bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Namun maaf, bukan semudah yang ia dapatkan kemuliaan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Satu ketika dia pernah diintimidasi oleh pasangannya, suaminya. Suaminya menengok Ummu Sulaim masuk kepada agama Islam, atau dia mendapatkan hidayah. Maka ketika itu suaminya marah, Pak. Diberikanlah 2 pilihan, antara memilih suami atau ia tetap bertahan dengan agama Rasulullah atau agama Islam, tetapi diceraikan oleh suami. Apa yang terjadi? Ummu Sulaim istiqomah dengan keyakinannya. Dia lebih suka berpisah dengan suaminya ketimbang ia berpisah dengan hidayah yang begitu mahal. Itulah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim.
makin hari akhlaknya makin rancak, perilakunya makin elok, maka setelah ia ditinggalkan oleh suaminya, banyak lagi orang-orang yang ingin menikahinya. Salah seorang di antara orang yang datang untuk melamar Ummu Sulaim itu bernama Abu Talha. Abu Talha, Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, bukan orang sembarangan. Dia tokoh masyarakat Ansar, memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka satu ketika dia bawa rombongannya ke rumah Ummu Sulaim, menunjukkan kecintaannya kepada Ummu Sulaim. Diangkatnya harta yang begitu banyak untuk dijadikan mahar. Tapi maaf, Ummu Sulaim bukan seperti kita hari ini. Awak seandainya ada anak perempuan, datang orang membawa mobil Pajero 3 buah, ditolak atau diterima, Pak? Diterima, Pak, walaupun rental tuh. Rental kendaranya. Maka subhanallah, begitu sampai ke Ummu Sulaim, apa kata Ummu Sulaim? Wallahi ya Talha, wallahi ya Abu Talha, sesungguhnya tidak ada seorang perempuan pun yang Medina ini bisa menolak lamaran. Tapi apa kata Ummu Sulaim? Tetapi bagiku engkau adalah kafir dan saya adalah mukmin, maka haram bagi kita untuk menjadi suami istri, kecuali kata Ummu Sulaim, engkau mau memasuki agama Islam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, Talha kembali membawa seluruh hartanya yang tidak bernilai di hadapan seorang wanita yang sangat idealis. Unta, barang-barang perhiasan yang tadinya akan menggoda Ummu Sulaim tidak pengaruh sedikit pun, dan dia kembali ke rumahnya. Sampai di rumah, dia betul-betul berusaha untuk masuk Islam, dan akhirnya betul hidayah itu datang kepada Abu Talha, dan Abu Talha akhirnya menjadi seorang mu'allam. Dia masuk Islam. Maka menikahlah Ummu Sulaim ketika itu. Apa mas kawin yang dia minta ke Abu Talha? Bukan unta yang banyak, bukan emas yang bernilai banyak, bukan dinar, Pak. Yang diminta sebagai mahar kawin atau mas kawinnya hanya mengucapkan kalimat syahadat. Maka apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Saya tidak pernah melihat seorang wanita yang paling mulia maharnya kecuali Ummu Sulaim. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dibawa ke dalam ilmu fikih, mahar itu tidak mesti berupa benda. Boleh dia seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Bahkan sahabat dulu pernah menikah karena tidak ada uang, mereka hanya mengucapkan sebuah surat yang dia hafal untuk bisa menikah. Tak ada yang berat. Subhanallah. Bahkan kalau kita dengarkan cerita Nabi Yusuf dengan Nabi Su'ib, yang diambil menantu oleh Nabi Su'ib karena dia punya anak perempuan 2 yang ditolong ketika menimba air. Apa kata Nabi Su'ib? Ayah engkau, saya nikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan mas kawin. Engkau bekerja di rumahku, di kebunku, di ladangku selama 7 tahun. Kalau 10 tahun maka itu lebih sempurna. Jadi boleh, Pak, ada anak laki-laki datang ke rumah kita ngomongkan, mas kawinnya engkau bersihkan kebun saya selama 10 tahun. Pan yang menentu, tak jadilah, Pak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka inilah sebuah anugerah terindah yang Allah berikan. Maka ada sebuah kelezatan yang ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, tapi Allah tentukan kepada sebagian orang ketika dia bisa menikmati enaknya ibadah tersebut. Dan itulah janji Allah di dalam Al-Quran ketika di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Barang siapa yang berbuat baik, melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asalkan dia beriman, maka kami akan memberikan mereka kehidupan yang baik. Tenang hidupnya, nyaman, beribadah nyaman, Pak, datang. Maka subhanallah, ketika Allah memberikan bapak ibu bisa datang ke masjid, itu nikmat yang tidak bisa dimiliki semua orang, Pak. Berapa banyak orang yang hari ini ingin ke masjid, tapi kadang-kadang tidak ada kesempatan. Ada orang yang diberikan kesempatan, tapi tidak ada kekuatan. Ada orang-orang yang mau sholat dia sakit, dan ada pula orang sakit yang mau sholat, dan ada kadang-kadang orang yang disolatkan. Maka sedang jemaah yang berbahagia, coba lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah
Secara status sosial, ia berada pada level yang paling bawah karena dia seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Tapi kalau berbicara tentang solat, Bilal adalah orang yang paling lama solat malamnya. Sampai di dalam hadis itu kata Rasulullah, "Kum ya Bilal, farihna bis salat." Ya Bilal, dirikanlah solat, hiburlah diri kita dengan solat. Sehingga apa kata ulama? Bilal itu Pak, kalau solat malamnya bukan 2/3 malam, begitu mulai malam tidur sejenak, dia akan jauhkan lambungnya, kemudian dia akan solat sampai di pagi hari atau mendekati subuh. Itulah Bilal, solat malamnya dari larut malam sampai mendekati subuh. Solat tahajud kita lah dekat-dekat subuh. Lah dengar ngaji baru solat. Maka subhanallah, mengapa kok Bilal begitu merasakan nikmatnya solat dan bahkan dia tidak terbebani? Karena dia mengerti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 45 itu dikatakan, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan solat. Tapi Allah katakan, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya solat itu kata Allah adalah berat, illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu salah satunya hatinya terlampau tunduk menikmati apa yang dia baca di dalam solat. Maka sedang jemaah yang berbahagia, inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal yang apabila ada dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan nikmatnya keimanan. Apa itu? Pertama kata Rasulullah, ayyakunullah wa rasuluhu haabba ilaihi mimman siwahuma. Sesungguhnya orang itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain itu. Bagaimana realisasinya Pak Ustaz? Atau artinya kalau ada perintah Allah, maka itu harus menjadi prioritas. Selain itu ada hal-hal yang berbeda. Maka dulu Bapak Ibu yang berbahagia, ada Fadail bin Iyad Pak. Fadail bin Iyad itu tabi'in. Karena orang-orang dulu sekelas ulama Abu Hanifah itu kerjanya jual baju Pak. Jadi dulu ulama-ulama besar, Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab, bayangkan di tengah kesibukannya menjadi seorang guru bagi murid-muridnya yang terkenal dengan mazhabnya, tapi dia tetap menjadi seorang pedagang. Maka Fadail bin Iyad berdagang Pak. Begitu ada pakaian digantung, dikasih merek, dikasih harga. Begitu sebelum datang azan dia ke masjid, dia jangan sampaikan, nanti kalau ada di antara tuan-tuan yang membeli baju, tengok saja harganya di situ, uangnya taruh di meja. Karena maaf, dia bukan tidak menginginkan keuntungan, tapi dia lebih menghargai panggilan Allah ketimbang diskusi bisnis dengan manusia. Itu zamannya Fadail bin Iyad. Kedainya dibuka, silahkan diambil, uangnya taruh di meja. Kira-kira kalau demikian dibuat sekarang di Pekanbaru, apa yang terjadi Pak? Habis modalnya Pak. Kedai-kedai itu dibawa orang. Subhanallah. Maka dikatakan ketika orang mencintai Allah dan Rasulnya, maka selain itu akan ringan. Yang kedua apa yang dikatakan? Ayyuhibbal mar la yuhibbu ilallah. Yang kedua, kenikmatan iman itu kalian rasakan apabila kalian mencintai seseorang dan cinta itu karena Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kewajiban sesama kita tanasuh. Tanasuh itu saling mengingatkan. Ada orang yang khilaf, ada orang yang lupa, tugas kita mengingatkan. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan, fadzakir innama anta muzakkir. Ingatkan, karena sesungguhnya kata Allah, tugas kalian adalah mengingatkan. Tapi tidak bisa memaksa orang. Ada tetangga ajak ke masjid, tugas ibu, tugas bapak mengajak dia ke masjid. Masalah dia tidak mau, enggak jadi urusan kita, karena Allah katakan tugas kalian mengajak. Ada panitia korban, tinggal sampaikan, ibu bapak kita korban tahun ini di masjid kita, yang ingin berkorban silahkan daftar ke panitia. Selesai Pak. Masalah dia mau atau tidak, itu dah urusan kita. Tapi maaf, kita menyampaikan karena Allah. Yang ketiga,
apa di antara iman itu akan kita rasakan manisnya? Ayyaqraha ayyaudu fil kufur. Orang itu benci kekafiran sebagaimana ia tidak diinginkan dijerumuskan oleh Allah ke dalam api neraka. Lantas Pak Ustaz, apa cara dan kiat agar kita merasakan nikmatnya iman? Pertama, berusaha semaksimal mungkin. Ibadah itu memang dipaksa, Pak. Tidak bisa. Apalagi anak-anak kita. Pak Ustaz, anak-anak sekarang jangan dipaksa. Apalagi anak-anak TK, jangan disuruh membaca. Dan lantas kapan diajarkan membaca? Ini kan teori pendidikan yang kadang-kadang bertentangan, Pak. Dulu maaf, orang-orang baru saja dia kecil sudah bisa menghafal. Bahkan hampir rata-rata anak-anak yang hafal Al-Quran itu karena memang sudah dibiasakan semenjak kecil. Maka di dalam Al-Quran itu senantiasa dikatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat, tapi bersabarlah, Pak. Ketika tidak ada pemaksaan, maka tidak ada ilmu yang akan didapatkan. Mengapa orang dulu hebat sekolahnya, Pak? Karena maaf, apapun pelajaran itu dipaksakan agar dia mengerti. Di pesantren dulu maaf kami menikmati. Tidak hafal, berdiri. Masih untung berdiri. Ini kena pukul. Rotan itu melayang-layang. Tertidur di kelas, kena kapur. Sekarang kan tidak ada kapur itu lagi. Subhanallah. Sekarang enak sekolah, Pak. Coba lihat anak-anak kita kemarin. Begitu dia masuk sekolah, ikut yang namanya ujian, dapat tak dapat, akhir tahun pasti lulus. Maka saya kemarin, ngapain pula anak-anak coret-coret baru? Enggak, Pak. Kalau dulu diumumkan, ini amplop baca di rumah, ternyata Anda lulus, enak. Ternyata Anda maaf, Anda harus mengulang 1 tahun. Itu yang membuat orang-orang dulu maaf, begitu dia senang mendapatkan nomor kelulusan. Sekarang tidak. Duduk saja dia sekolah itu datang. Kemudian maaf datang ujian ditulis, walaupun di antara jawaban 10, salahnya 5 balik. Bayangkan, Pak. Pertanyaan 10, salah 15. Tapi begitu naik kelas, naik. Karena dalam istilahnya sekarang tidak ada anak yang bodoh. Akibatnya, Pak, jadi seperti ini. Subhanallah. Buku gak ada yang dibeli, Pak. Apalagi zaman sekarang, Pak. Dulu kalau orang ujian, nulisnya pakai tangan. Sekarang ujiannya pakai handphone. Jadi jangan heran hari ini anak-anak kita, jangankan untuk belajar, untuk menulis tangannya tidak pandai, Pak. Nggak pandai, Pak. Karena zamannya sudah berubah, iya. Maka itulah yang terjadi. Maka dipaksa anak-anak. Allah saja mengatakan, perintahkan itu kan pemaksaan, Pak, instruksi. Wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan anak kalian untuk salat, keluarga kalian salat. Tapi kata Allah, wastabir 'alaiha. Bersabarlah. La nas'aluka rizqa. Kami enggak pernah minta duit kepada kalian. Maka hari ini maaf, apa yang kita keluhkan? Berbagai masalah sekolah. Apalagi sekarang Bapak dengar kemarin ada masalah yang diributkan UKT itu. UKT itu dulu namanya SPP, Pak. Sebelum SPP dulu namanya BP3. Itu juga barangnya, penting ujung-ujungnya duit. Namanya dirubah, Pak, tapi ujung-ujungnya duit. Nama itu makin keren namanya, maka biayanya makin mahal. Dulu SPP, Pak, ketika saya di UIN SPP-nya 150.000. Itu sama, Pak. Berubah status namanya UKT. UKT itu berdasarkan apa yang diminta oleh kampus. Dimintanya lah surat tanah, dimintanya gambar rumah, dimintanya SK gaji orang tua. Akhirnya ada UKT 1 sampai 7. Kalau sempat level 7, maka disitulah kadang-kadang tidak sanggup anak-anak itu akhirnya mundur. Karena dengan SPP sampai 12 juta. Itu tengok kampus, Pak, makin bagus kampusnya, nomor urutnya itu luar biasa. Maka hari ini kan banyak mahasiswa tidak sanggup lagi, apalagi dinaikkan. Tahun pertama rendah, tahun ketiga naik. Diprotes oleh mahasiswa yang dilaporkan, Pak. Yang memprotes itu kan mahasiswa yang tidak sanggup untuk membayar
Ada yang mengatakan kan cuma 4 juta Pak Ustaz. Gaji orang tua aja kan 4 juta. Masalahnya anak bapak itu kan bukan hanya itu Pak. Kemudian bagaimana? Inilah yang menjadi subhanallah. Kemudian begitu dia tamat, apakah dia dapat pekerjaan? Kalaupun dia dapat pekerjaan, apakah gajinya sesuai dengan yang dia keluarkan? Maka hari ini luar biasa. Subhanallah. Maka paling tidak kita, anak-anak kita memang dididik untuk itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah itu, al-mujahidu man jahada nafsah. Sesungguhnya orang yang berjihad yang sebenarnya adalah orang yang berjihad untuk dirinya sendiri. Maka tadi kebaikan, subhanallah. Termasuklah bapak-bapak, maaf, kita sedekah Pak. Korban itu kan bagian dari untuk persiapan akhir. Sayang Pak, duit kita cari pagi dan petang, keringat banting tulang. Begitu mati, gak ada yang kita bawa mati. Bapak tinggalkan harta yang banyak, maaf. Bagus, elok, selama anak kita soleh. Yang kita takutkan cuma kita mati, harta kita diperebutkan. Sementara yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah siapa? Ya kita Pak, yang cari kan kita. Kita capek-capek mencari tapi tidak pernah menikmati. Maka bapak jangan simpan duitnya tuh, apalagi di bank, apalagi di bawah kasur. Oh lebih nak boleh lagi Pak. Kasihkan panitia korban, kasihkan ke masjid. Untuk apa? Biar uang itu nanti dibawa mati. Kalau sudah mati baru nak berimpak, itu urusan belakangan. Belum tentu orang yang hidup mengingat kita. Maka subhanallah, kasihan kadang-kadang. Harta ditumpuk-tumpuk, pakaian dibelikan, uang hanya dibelikan baju. Kemudian maaf, bajunya hanya disimpan di dalam lemari dengan harapan ada orang mengundang. Lebih bermanfaat bapak belikan baju ke masjid, bawa ke masjid. Berapa banyak pahalanya? Subhanallah. Sayang kadang-kadang. Maka yang mahal-mahal itu pahalanya sedikit Bu. Sepatu mahal, sandal mahal. Sandal mahal itu kan jarang ke masjid Pak. Yang sering ke masjid yang 35.000 tuh. Kadang-kadang sandal Jepang, kadang-kadang kiri kanan pun tak sewarna ada Pak. Kanannya kuning, kirinya biru. Kadang-kadang dipotong pula sama kawan tu supaya jangan diambil di masjid. Hilang juga jadi. Subhanallah. Maka Bapak Ibu berbahagia, jangan sampai. Nah, yang kedua apa? Menjauhi dosa. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Maka kalau dosa besar kita hindari, insya Allah dosa kecil itu akan mudah. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, setiap kali ada dosa yang menumpuk dalam diri kita, maka akan terjadi sebuah kegelisahan. Maka maaf, tidak ada malapetaka kecuali diakibatkan oleh dosa kita. Maka Al-Quran itu mengatakan, Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan dan di daratan, di lautan diakibatkan oleh perilaku manusia. Kadang-kadang maaf, bumi ini tidak sanggup membawa perilaku kita. Saking banyaknya dosa. Karena bumi itu sudah menangis, maka keluarlah air matanya. Maka dihanyutkan batu yang begitu besar. Saya tidak bisa membayangkan. Air itu adalah makhluk yang sangat tunduk pada alamnya Pak. Dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Kalau ada batu yang besar, biasanya maka dia akan lewat dari kiri kanan, dibiarkannya batu. Tapi kalau ada air, batu sebesar rumah yang dibawanya, pertanyaannya, mengapa kok begitu marahnya air sama kita? Apa dosa kita? Yang hebatnya lagi, begitu sebuah masjid yang rumah-rumah di sampingnya kena musibah, tapi ada semua masjid yang aman, yang batunya berkumpul seperti bersop-sop. Mungkin batu itu tahu masjid ini tidak ada orang sholat bersop-sop. Itu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, hati-hati dengan dosa. Maka dulu ulama mengatakan, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Saya apabila di malam hari sulit untuk bangun tahajud dan saya merasakan pasti ada dosa yang pernah aku. Masa Sufyan Ats-Tsauri itu belum ada gadget Pak. Pandangan mata masih terawasi. Sekarang tidak keluar rumah, matanya sampai ke Amerika. Subhanallah. Dulu nggak nampak orang-orang Pak. Kalau orang nak nengok orang berjoget, dia pergilah yang namanya ke tempat-tempat hiburan. Sekarang tinggal buka YouTube, nampak nenek-nenek pun selfie.
Dipoto pakai fitur. Aslinya ada keriput, fotonya masih gadis. Ini luar biasa dunia. Luar biasa. Sehingga maaf, sulit kita hari ini untuk menghindari dosa. Tangan, penglihatan, pendengaran. Karena memang dunia yang kita hadapi ini penuh dengan teknologi. Satu sisi ada nilai positifnya, tapi dampak negatifnya juga tak terbendung. Berhati-hati. Yang ketiga, agar kita merasakan nikmatnya iman itu adalah meninggalkan makanan dan minuman secara berlebih-lebihan. Maka ada ayat Al-Quran dikatakan, Al-A'raf ayat 31, Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Makan boleh, boleh. Minum boleh, boleh. Yang tidak boleh-boleh itu berlebihan. Bahkan Nabi mengatakan, man mala adamiyun wi'an syaramid batni. Tidak ada bejana, tidak ada tempat yang paling buruk, kata Rasulullah, yang dipenuhi oleh anak Adam kecuali perutnya. Maka subhanallah, kalau orang-orang dulu termasuk apalah Nabi, mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Yang kedua, apa kata ulama? Orang yang senantiasa makan kenyang akan timbul nanti rasa tamak. Subhanallah. Maka orang dulu Pak bersyukurnya luar biasa. Punya kebun lewat orang dikasih. Subhanallah. Saya ini orang kampung, tinggal di Kuala Nenas tuh Pak. Itu sepanjang jalan dulu nenas. Asal panen nenas, Masya Allah ditegur, nak kemana kalian? Nampak dia bukan orang situ. Mau nenas, ambil aja di situ. Sekarang ambil tapi tinggalkan duitnya. Subhanallah. Ambil. Pergi ke kami Pak, waktu muda-muda itu pergi ke Solo, ada Gunung Talang namanya Pak. Gunung Talang itu juga Gunung Merapi di Sumatera Barat. Sepanjang kaki Gunung Talang itu, masyarakat situ kebanyakan bertanam yang namanya markisah. Markisah itu maka di Solo itu banyak Pak, tepi-tepi alam panjang itu. Itu dibuat junjung. Jalan-jalan itu di bawah tempat-tempat junjungan, tempat yang sudah dibuat dari bambu. Tapi kalau kita mahasiswa, nampak oleh orang kampung, nah kalau kalian haus, ambillah tu buah itu. Selagi masih bisa masuk ke dalam ransel itu Pak, tidak akan marah orang kampung itu. Itulah hebat. Sekarang subhanallah, buah-buahannya, jangankan manusia, monyet pun takut ngambilnya. Tertulis itu, monyet dilarang ngambil. Subhanallah. Akibatnya apa? Tamak. Seluruhnya dulu sekarang itu bernilai duit. Tidak ada yang kerja gratis. Sehingga sistem kehidupan kita bermasyarakat sudah mulai jauh. Gotong royong sudah mulai tak terlihat. Untunglah kemarin Pak PJ membuat teroyong. Ya yang teroyong itu orang-orang itu pula. Yang lain nengok pula yang Masya Allah. Maka maaf, kurangi makan. Tidak dilarang makan. Yang tidak boleh itu banyak makan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Maka indahnya Islam itu disunnahkan kita makan secara berjamaah. Makan berjamba kecil orang Minang. Duduk makan bersama. Karena makan bersama itu persiapan sedikit cukup untuk orang banyak. Tapi sekarang apa Pak? Enggak ada. Jangankan ukuran bermasyarakat, di rumah tangga aja makan masing-masing. Anak pulang makan, orang tua pulang makan urusan masing-masing. Masya Allah, inilah sebuah kehidupan. Maka dulu Nabi kalau dia diundang makan, maka dia bawa sahabat itu, diganti-gantikan, dibaca bismillah, cukup untuk orang banyak. Karena bukan masalah banyaknya persediaan, tapi keberkahan yang melimpah. Yang keempat apa? Hendaklah seorang merasa bahwa ibadah yang dia lakukan itu apapun bentuknya sebagai wujudnya ketaatannya kepada Allah. Jadi bukan sebagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan, tapi dia berniat inilah saya lakukan karena Allah. Masalah maksimal atau tidak urusan nanti. Saya kemarin hari Ahad dulu melepaskan ada calon jemaah haji yang akan berangkat besok. Tanggal 19 kloter terakhir dari Pekanbaru. Ini kloter terakhir. Karena Pekanbaru itu 3, tanggal 13, 16, 19. Jadi besok yang terakhir. Saya tanya Bapak, Pak, kapan Bapak daftar? Saya daftar haji itu tahun 2018 Pak Ustaz.
Menurut jadwal saya itu berangkat tahun 2038. Kapan 2038? Kira-kira bapak-bapak ini ada enggak? Enggak ada lagi, Pak. Tapi Pak Ustadz semangatnya membayar, kan dibayar, Pak. Istri saya berangkat mendaftar tahun 2012, Pak Ustadz. Karena yang berangkat hari ini itu mereka yang membayar rata-rata sebagian besar mereka yang mendaftar tahun 2012. Tuh kok bisa berangkat? Kemarin kan ada penambahan kuota, Pak Ustadz. Begitu saya tahu penambahan kuota, saya ajukan ke Kementerian Agama bahwa istri saya berangkat, saya mengusulkan agar saya menjadi mahramnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya berangkat tahun ini, padahal jadwal saya itu tahun 2038. Saya tanya, Pak, berapa umurnya? Belum tua Pak Ustadz, baru 17 terbalik. 71 umurnya, Pak. Tapi itu masih muda. Karena maaf, jemaah haji yang berangkat tahun ini usia tertuanya 91, yang termuda 18. Tapi mengapa dia bisa? Karena dia melakukan. Maka maaf kalau ada orang dari Pak Ustadz, kalau kita daftar sekarang kapan berangkat haji, urusan nanti. Kalaupun maaf ada halangan yang Allah tentukan, biasanya maaf haji itu bisa digantikan oleh ahli waris. Yang tidak ada itu tidak ada niat. Nggak pernah ada niat atau dengan mengatakan, Pak Ustadz kami belum dipanggil. Ada juga tetangga kami itu dipanggil sampai sekarang tidak balik-balik. Dipanggil Allah dia, Pak. Siapa yang akan memanggil kita haji kalau kita nggak pernah daftar? Oh, kalau hari ini mungkin nggak pernah haji, kan berinisiatif untuk umroh, Pak. Oh, kalau duitnya banyak, kalau itu pemikirannya itu luar biasa. Nah, yang kelima apa? Hendaklah seorang menyadari bahwa semua ibadah asalkan dia lakukan dengan niat karena Allah, pasti ibadah itu akan menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah. Selama tentunya ikhlasnya karena Allah, kemudian melakukan sesuai dengan apa yang ditentukan. Jangan nanti orang berkorban sapi, unta, kambing, ibu berkorban ayam, itu lain masalah. Niatnya kan betul, niatnya betul, caranya yang tak benar. Kalau cara tak benar, niatnya betul, nggak bisa. Sama orang-orang maaf sudah mencuri, kemudian hasil curian disedekahkan, kasus zoro atau kesni kasur, nggak bisa. Karena Allah itu baik dan Dia tidak pernah menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibah. Maka subhanallah, apapun yang kita bisa kita lakukan hari ini, mari kita lakukan semaksimal mungkin, karena memang inilah ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Kalau sudah dapat apa yang pernah dikatakan oleh Mu'az bin Jabal, begitu menjelang akhir hayatnya dia menangis. Kemudian orang bertanya, ya Mu'az, apa yang kau tangiskan? Dia katakan, saya akan kehilangan kehausan. Selama ini saya haus dan senang berkumpul dengan ulama, hadir dalam majelis-majelis ilmu yang membuat saya nyaman, dan itu yang membuat saya merasa bahagia. Dan begitu dia mati, maka dia tidak akan dapat lagi hal itu. Maka sedang jemaah yang berbahagia, kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, luar biasa. Subhanallah. Orang tidak lagi memikirkan capeknya, orang tidak lagi memikirkan berapa uang yang dia keluarkan, karena dia yakin di balik itu ada sebuah nikmat yang lebih besar yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita, Allah bimbing kita, dan Allah memberikan kenyamanan buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.